mewakili Kepala PA atau P3MB atau yang mewakili beserta pendamping dan RT tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan utusan dari pendidikan kesehatan yang boleh hadir bersama-sama di pagi hari ini. Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu saya tegaskan di pagi ini sebagai Bamuskam atau wakil masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Musyawarah Kampung mengakomodir semua penggalian gagasan-gagasan di kampung ini. Perlu saya tegaskan sama kita bahwa waktu itu penting sekali. Sekali lagi, waktu itu penting. Kalau jam 9, jam 9, jam 10, jam 10. Kita belajar menghargai waktu. Sebab ketika kita menghargai waktu, maka waktu itu akan memberi kita banyak sekali berkah yang bermanfaat. Ini perlu saya ingatkan untuk kita. Jadi jangan jam 9 baru dari rumah datang. Itu tidak boleh. Kita belajar menghargai waktu. Orang-orang tua dulu bilang kalau kita bangun terlambat dari ayam, dari binatang, itu binatang itu harus bawa beset habis dari kita. Jadi belajar disiplin waktu itu. Yang kedua, sebagai Sekretaris Bamuskam, perlu saya menggarisbawahi untuk kita sama-sama ketahui bahwa ada sebagian RT tapi juga masyarakat yang tidak tahu apa itu musyawarah kam. Musyawarah kam itu ada terdiri dari dua bagian. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tetapi juga Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan yang terbaru itu Permendes Nomor 8 tahun 2022 yang mengangkut tentang kewenangan kampung dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini dengan demikian mengacu dengan bertolak dari aturan-aturan itu, kita berkumpul di pagi ini untuk menyampaikan penggalian-penggalian gagasan yang sudah minggu lalu kita RT sudah ambil di kampung ini. Penggalian gagasan itu disebut RPJMK. Sering RT tanya RPJMK itu apa? Itu barang apa? RPJMK itu singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung. Jadi jangka menengah. Jadi sekarang kenapa kami program kemarin kami naikkan tahun ini begini, kenapa kamu berubah begitu? RPJMK itu namanya ada 5 program prioritas. Nah 5 program ini dari penggalian gagasan kita bawa di musyawarah kampung. Setelah itu nanti diverifikasi ulang mana skala prioritas, mana skala yang penting sesuai dengan berbilang APBK anggaran pendapatan belanja kampung di tahun ini. Itu disebut RAPBK, Rencana Anggaran dan Pembelanjaan Kampung. Baru dituangkan dalam APBK kampung. Jadi itu macam 5 item. Prioritas pertama disesuaikan dengan anggaran program pembangunan nelayan. Dan kita fokus yang ketiga pembangunan nelayan. Nanti yang 4 ini sabar dulu, mungkin tahun depan. Sesuaikan dengan anggaran yang dikasih pemerintah untuk kita. Itu nanti ada, jadi RPJMK dengan RAPBK itu beda sampai ke APBK. Itu perlu saya ingatkan untuk kita. Yang kedua, sekali lagi kebetulan ada PPMD atau yang mewakili pihak-pihak dan BPMK pendamping. Saya harap sekali kejadian tahun-tahun lalu yang membuat Otsus itu gagal, dana itu gagal karena penggalian gagasan itu tidak diakomodir secara maksimal. Ini perlu saya garis bawahi, karena memang suara saya agak keras. Dari dulu memang di kampung ini suara saya begini, bapak ini. Ya. Jadi saya harap pendampingkan rubah-rubah. Sebab kalau rubah-rubah itu kami kembali ke RT itu rumah kayak kita lagi. Hanya kami usul lain, kami bikin lain. Itu yang terjadi selama ini. Saya harap untuk kepala kampung definitif ke depan sesuai program Pak Bupati Desa Magai untuk kepala kampung
apresiasi dengan baik. Sebab ini akan membuat beban Gori terhadap kepala kampung yang kita pilih. Kalau kemarin ditunjuk, jadi tidak punya beban Gori terhadap kita. Tapi sekarang kita pilih, otomatis tidak punya beban Gori terhadap pelayanan kita. Ini yang perlu saya ingatkan. Kalian juga saya tegaskan, yang sudah masyarakat maksud mencapai RT berbuat supaya sesuai dengan apa yang jangan mau terima kayak kapan penyayang dan menjadi buat tidak kerja. Saya tegaskan itu kembali. Terus ingat, dana-dana yang dibutuhkan itu baik karena kesehatan, pendidikan, tidak boleh pakai istilah manajemen tukang cukur. Kalau manajemen tukang cukur, terima sendiri, pakai sendiri, lapor sendiri, itu adalah tugas-tugas pokok berbagian. Kesehatan, pendidikan, dan kekayaan itu tentu sama-sama berikut sama-sama supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Bisa bicara keras, sebab saya harus sampaikan seperti itu. Supaya kantor ini ke depan menjadi contoh bagi Kabupaten Nabire. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Sekali lagi atas nama masyarakat saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala BPK atau yang mewakili P3RT yang berkenan meluangkan waktu hadir bersama-sama kami dengan kami di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sambutan yang kedua dengan terima kasih memberikan waktu kepada kepala kampung ini. Waktu disilakan. Pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebagai umat yang beriman kita wajib mensyukuri karena pada hari ini kita bisa melaksanakan muslimah kampung. Terus terang ada situasi politik atau situasi pasca pemilihan ini, saya yakin karena saya mengikuti berita bahwa banyak keluar kampung yang tidak bisa melaksanakan muslimah dengan alasan segala macam, ada yang karena belum adanya pelantikan atau belum ada kepala kampung itu. Saya pikir alasan-alasan itu, tapi bagi kita di sini, saya sebagai PLT di sini saya tidak melihat itu. Saya di sini untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi muslimah pun tetap kita harus jalan. Begitu saya dapat informasi dari pendamping untuk jadwal ini tanggal 17 itu langsung saya perintahkan untuk teman-teman di RT mereka melakukan penggalian gagasan yang diawasi langsung oleh aparat. Karena apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Bamuskam atau yang mewakili bahwa biasanya itu programnya bukan dibuat oleh masyarakat, tapi cuma Ketua RT. Maka itu saya ambil langkah untuk aparat juga memantau tugas. Baik, yang pertama yang terhormat Kepala BPK atau beliau mewakili beserta rombongan Ketua Bamuskam atau yang diwakili oleh Sekretaris Bamuskam, dia Kabupaten Nabire, Babinsa Kampung ini, Kepala Puskesmas, mungkin ada Kepala TK atau PAUD, pendamping PTDIP, lupa juga aparat ini, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat. Yang paling penting dalam hal ini adalah para ketua dusun dan ketua RT. Dan yang tak lupa, yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Kampung terpilih Bapak Thomas Yatmari. Baik, saya pikir hari ini sebenarnya kita tidak membahas, tapi kita cuma merangkum usulan-usulan yang sudah diambil tingkat RT. Maka itu dalam undangan itu memang ada kita kasih catatan bahwa hasil penggalian gagasan itu harus dibawa supaya nanti bisa dirangkum.
Nah, mungkin nanti ada juga penjelasan, tapi mungkin nanti masuknya di sesi pada saat musrenbang ada penjelasan dari P3MD mengenai BUMDes juga, mungkin mengenai berarti Bu Bebe, karena yang kita bahas ini rencana pembangunan 2023 ya. Jadi bukan kita membahas yang 2022, karena 2022 itu tinggal proses pencairannya. Sambutan yang ketiga dengan penuh kasih kami beri waktu kepada kepala DPK atau yang mewakili untuk menyampaikan sambutan singkat sekaligus membuka acara musyawarah langsung ini. Waktu disilakan. Yang saya hormati Pak PLT Kepala Kampung, dan juga saya hormati Ketua Badan Pemusyawaratan Masyarakat Kampung, dan juga para aparatur kampung, para kepala ketua RT, ketua Bamuskam, anggota perwakilan perempuan, perwakilan dari Puskesmas, dari pendidikan, agama, maupun masyarakat lainnya, dan juga rekan-rekan P3MD, Pak Thomas, dan juga koordinator distrik, semua yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih beri kesempatan untuk berkumpul untuk agenda hari ini dan penyusunan rencana pembangunan tahun 2023 ke depan. Mungkin pertama permohonan maaf dari kepala dinas karena tidak bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan musyawarah pagi hari ini, karena memang di kantor sendiri lagi untuk mempersiapkan pelantikan. Memang Bapak Ibu kita sedikit kecewa karena ulur-ulur kok bilang tanggal 4, 14, saya lihat di kampung sini sudah antusias, sudah mau pelantikan, sudah mau persiapan susun acara, mungkin joget-joget kan, tidak tahu acara apa ini, bakar-bakar atau foto-foto. Tapi mudah-mudahan terakhir itu tanggal 21, info terakhir tanggal 21 hari Jumat akan diadakan pelantikan. Mungkin itu persiapan untuk kepala kampung terpilih, karena sekarang kita lihat juga tahun anggaran ini sudah bulan 10. Tahun anggaran itu dari 1 Januari sampai 31 Desember, kurang lebih 32 bulan. Sedangkan kita pencairan ini baru ADD, dana desa semua baru tahap 1. Masih ada tahap 2, tahap 3 seperti itu, sehingga kegiatan lain kita mau segera berproses. Tapi ini karena birokrasi dan tadi disampaikan bahwa situasi masalah pemilihan bukan cuma secara administrasi, karena ada politik juga, ada juga ditakutkan ada kekerasan dan lain-lain, sehingga ini masih mengantisipasi untuk hal lainnya. Dan juga memang ya tidak bisa mulus semua terima, pasti ada yang menang, ada yang kalah seperti itu. Tapi ke depan yang kalah ya, yang menang bisa rangkul yang kalah, sama-sama kita membangun gitu. Ya mungkin ketika ada yang tidak terpilih, ya kita semua tahu kalau ada satu pintu tertutup pasti ada kesempatan lain. Mungkin yang politik-politik itu 2024 mau DPR kah, bupati kah, ada pintu seperti itu. Sekarang kita cari masa, carinya ya kita saling bersaingnya itu bukan cuma bersaing lawan orang saja, tapi bersaing lawan diri kita sendiri. Jadi kita sendiri harus lebih baik dari kita yang sekarang seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan pelantikan kurang lebih nanti tanggal 21, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kemudian musyawarah hari ini kita akan membahas untuk agenda tahun depan atau rencana untuk tahun 2023. Mungkin ini baru juga karena kita coba untuk agenda ini kita menyusun rencana di tahun di bulan jalan. Biasanya seperti tahun ini kita susun anggaran tahun 2022 ini kita biasa di bulan Maret. Nah, kenapa kita sekarang sudah bulan Oktober kita sudah susun ya, supaya kita tidak ada keterlambatan. Karena kita susun saja bulan Maret, ya pencairan itu bulan Juni. Sekarang ini kita sudah coba untuk susun bulan Oktober sehingga nanti mungkin Januari atau Februari kita bisa pencairan, jadi tak sambung tak buat terus ya. Itu terkait dengan musyawarah. Kemudian hal-hal yang baru juga, kita musyawarah ini nanti kedepannya bukan cuma usulan-usulan saja. Oh kita mau bangun jalan, mau puskesmas, mau ini. Tapi kita lihat dengan kebutuhan, kita butuhnya apa. Dan bagaimana kita tahu itu kebutuhan, itu kita sebenarnya dari kampung sudah melakukan namanya pendataan SDGs. Agak susah panjangnya itu, Sustainable Development Goals Desa. Nah, kurang lebih ada 19 indikator. Di situ kita lihat apa yang kurang. Mungkin seperti ibu kalau
sebelum mau belanja dilihat dulu apa yang kurang. Di situ nanti kita lihat, oke, poin ini yang kita mau tingkatkan. Misalnya kesehatan, oke, ternyata data yang kita lihat di sini masih ada malaria, masih banyak TBC. Nah, itu yang kita programnya diarahkan ke sana seperti itu, sehingga tidak cuma berkurang, tapi kita mau ini berkelanjutan seperti itu terkait dengan musrembang. Kemudian SDGs, lalu bagaimana di tahun depan? Di tahun depan salah satu isunya yang tadi disampaikan tentang BLT. Kurang lebih BLT bagaimana di tahun depan? BLT untuk tahun depan itu secara nasional itu mungkin tidak semua akan dialokasikan. Kenapa? Karena BLT tahun yang lalu terakhir yang 40% itu karena COVID. Karena ada ancaman COVID sehingga pemerintah ngasih uang cash sehingga bisa ada daya beli. Tapi nanti di tahun 2023 ke depan itu tujuannya bukan untuk COVID tapi untuk masyarakat miskin ekstrim. Kita lihat di peraturan yang di atas, kita Nadire ini termasuk juga provinsi atau kabupaten yang ada kemiskinan ekstrim. Tapi kita masih tunggu juga keputusan dari pemerintah yang pusat seperti apa. Apakah kita mengalokasikannya atau seperti apa? Ini kita semua masih menunggu. Tapi yang jelas di pedoman penyusunan RPJMD-nya itu maksimalnya 20%. Sehingga nanti itu orang-orang itu yang bisa dan juga dananya bisa dipakai untuk air. Nanti kalau indikatornya kurang lebih orang tua tunggal yang miskin, kemudian yang punya penyakit kronis, ada 2 lainnya seperti itu, sehingga kegiatan yang lain bisa untuk mengatasi. Nanti para pengambil kebijakan pertama yang sudah terpilih Pak Thomas, nanti lihat seperti itu. Tujuan pembangunan desa itu saja, 3 itu, mulainya ke 3 itu. Dan tentunya ketika kita menyusun segala sesuatu lihat dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu kita juga menyesuaikan dengan aturan berlaku. Ini kita baru ada peraturan tentang prioritasnya dari Kementerian Desa. Ini biasanya nanti ada juga dari Kementerian dari peraturan Presiden, peraturan Menteri Keuangan. Sekarang ini kita masih menunggu. Kita bahas sekarang saja masih belum ada. Kita tahu kita punya desa ini dapat anggaran berapa. Sama seperti kabupaten juga. Mungkin ketika menyusun itu belum ada. Tahu kita anggaran pastinya berapa, masih tunggu. Tapi kita pakai dana tahun lalu saja untuk acuan seperti itu. Ini sudah bisa kelihatan jumlahnya. Untuk dana desa secara nasional itu jumlahnya meningkat 70 triliun kurang lebih. Tapi kita di Kabupaten Nambire malah menurun 1,5 miliar. Itu karena beda ada perhitungannya kan? Seperti itu. Dan untuk kampung Kimi ini belum tahu, belum ada peraturan Menteri Keuangannya rinciannya berapa untuk kampung seperti itu. Tapi kalau dana desa, alokasi dana desa itu kelihatannya ada meningkat karena dau kita juga meningkat seperti itu. Dan itu tidak baik. Itu pertama tentang tujuannya, tentang tujuan pembangunan desa. Lalu kedua tentang pembangunan desa diarahkan diupayakan untuk dilaksanakan secara swakelola. Nah, jadi swakelola itu apa ya? Kegiatan itu kita rancang sendiri, kita pikir sendiri, nanti kita laksanakan sendiri, menyerap tenaga kerja lokal, dia juga dari sini, sehingga uang itu bergerak di sini. Itu bedanya dana desa dan lain-lain. Sehingga uang itu berputar sini, masyarakat itu tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan dan lain-lain, walaupun tidak terlalu besar efeknya seperti itu. Itu terkait yang kedua. Dan yang terakhir itu mengenai kewenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu musyawarah di sini, usulan-usulannya itu bukan tentunya untuk pembangunan kampung, tapi ini juga kita bisa pilih-pilih kewenangannya. Contoh kayak jalan, ini kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kampung. Itu bisa diarahkan, oke, nanti ini hasil ini juga nanti akan dibawa di tahun depan, kalau tidak salah bulan Februari atau Maret, musyawarah tingkat distrik. Jadi kita tidak perlu lagi musyawarah, itu nanti sudah langsung dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan menyampaikan usulan, dan tentunya akan dibahas. Tadi disampaikan oke ini 1 tahun, nanti setelah dilantik ada penyusunan memang untuk jangka menengah 6 tahun. Nanti di situ bisa dikawal program-program yang Bapak usulkan, Bapak Ibu usulkan, mudah-mudahan dimasukkan dalam RPJMK sehingga ke depan mudah-mudahan tidak ada COVID dan lain-lain bisa sesuai dengan kebutuhan atau kondisi di kampung. Mungkin itu 3 poin yang mau saya sampaikan.
secara resmi mungkin juga saya buka ya Pak.